NKRI ya. Iya. Biar gampang ya kita Iya. ngobrolnya. Ini mah menurut pandangan saya saja ya selaku netizen ya. Iya, iya. Dan mungkin saya karena mungkin background kuliah saya juga di risk management ya, jadi kita sedikit ngebahasnya secara faktor resiko, Iya. risk management gitu, risk assessment. Iya. Ya, kalau kita ngomongin NKRI pasti kan nggak lepas dari berhubungan sama people, ya kan? Kemudian juga place-nya, wilayah ya. Iya. Kemudian juga sistem, benar nggak? Ada sistem Iya. ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita ngomongin people, satu kita terdiri dari banyak agama dan aliran kepercayaan, Iya. benar nggak? Yang diakui ada 6 ya. Iya. 6 agama. Kita ngomongin people berarti terdiri dari banyak agama, terdiri dari banyak suku, ya nggak? Iya. Etnis, terdiri dari banyak Budaya. ya budaya, terdiri dari banyak tingkat pendidikan yang berbeda-beda, Iya. benar nggak? Pendidikan yang berbeda-beda, kemudian juga kita terdiri dari tingkat Maslow need, kecukupan kemakmuran tiap-tiap orang yang berbeda-beda ya. Kita ngomong people. Ngomongin people juga nanti kita akan ngomongin berhubungan sama pejabat dan juga mungkin pendidik agama ya. Kemudian kita ngomongin place, wilayah. Tentunya NKRI ini kan terdiri dari ribuan pulau. Kalau nggak salah sekitar 17.000 sekian pulau. Benar nggak? Iya. Yang terdiri juga dari 33 apa 38 ya? 34 provinsi. Benar nggak? Iya. Juga terdiri dari 100 sekian berapa? Bahasa. 800 sekian berapa kabupaten. Ya nggak? Iya. Kemudian terdiri dari 16.000 berapa lah, saya lupa ya, itu desa ya kan. Jadi pulau, provinsi, kabupaten, desa, dan sekian-sekian, benar nggak? Iya. Kita ngomongin place juga berhubungan tentunya dengan lautan dan daratan ya, Iya. gunung, pegunungan, dan sungai. Ya, benar nggak? Iya. Kalau kita ngomongin sistem berarti tadi satu kita ada Pancasila. Pancasila. Kita punya undang-undang dasar 45 dan turunannya ya. Yeah. Jadi turunan undang-undang turunannya, Kepres, otonomi dan sebagainya. Oke. Iya. Ini dulu nih. Saya hapus lagi ya. Iya. Ini kita belajar ngolah pikiran. Ngolah pikiran. Jadi kita ngomongin NKRI ini tentunya, tapi saya belajar kita belajar ngomongin NKRI tapi belajar kita secara overall gitu, maksudnya nggak secara terlalu detail tapi secara menyeluruh saja, secara overall. Nah, ini people, place, system. Apa sih yang jadi masalah sekarang, ya kan? Iya. Tadi kan itemnya, benar nggak? Di people, apa yang jadi masalah? Satu, kita masih tinggi angka kriminalitas. Masih juga tingginya angka penyakit ya, penyakit mental dan sebagainya, benar nggak? Angka bunuh diri juga masih tinggi. Kemudian apa? Kebodohan, benar nggak? Fanatik, benar nggak? Iya, iya. Kemudian kekurang mandirian, kemiskinan. Benar nggak? Ini masalah ya, overall masalah dan masih banyak sebetulnya. Nah, kita ngomong di people dulu, kriminal, bla 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 bla. Ini adalah masalahnya. Apa sih sekarang yang sudah ada sebetulnya? Satu, sebetulnya pendidikan sudah tersedia banyak ya kan? Iya. Benar nggak? Pendidikan, pelatihan, ya kan? Pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, ya kan? Dan sebagainya. Tapi yang saya ingin tekankan dulu nih,
Pertanyaannya kenapa? Mengapa? Mengapa apanya? Mengapa masih ada hal seperti kriminalitas? Nah, Padahal ya kan? sudah ditunjuk oleh pendidikan. Ya. Ya kan kita sudah ada ini juga pendidikan agama yang baik dan sebagainya. Ini kita ngomong masalah dulu ya. Ya. Kemudian di place juga nih satu nih, kita masih rawan bencana, benar nggak? Masih rawan bencana. Kemudian juga banyak daerah-daerah belum maksimal potensi daerahnya belum digali maksimal, benar nggak? Ya kan? Masih banyaknya wilayah-wilayah yang aksesnya belum sesuai, akses listrik dan sebagainya ya. Tapi nanti kayaknya lebih mudahnya kita jabarin lewat Pancasila aja ya. Nah, kemudian kita ngomong sistem Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, ya. Kalau kita ngebahas semua kan ini panjang nih, kita coba breakdown Pancasilanya aja. Iya. Nah, oke. Kecepatan ngomongnya nih. Karena NKRI itu kan isinya Pancasila, Undang-Undang Iya, Dasar. tapi kenapa saya maksudnya bagi dulu kategorinya biar ada runutnya ya. Kita belajar apa? Empat pilar. Sistematis. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Nah, 4 pilar kebangsaan itu. NKRI, ya kan? Kita kan merdeka tahun 45, ya kan? Kemudian dulu kan ada panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Nah, waktu itu kan badan ini yang mempersiapkan rancangan Pancasila. Kemudian juga kita sudah pernah melewati proses presidensial ya kan, presidensial, demokrasi dan bla bla bla, itu kan demokrasi terpimpin dan sebagainya. Nah, sebelum kita dijajah POC dan sebelumnya lagi kan kita itu kerajaan-kerajaan. Nusantara ini kan kerajaan-kerajaan. Tapi sebetulnya kalau kita boleh cek ke sejarah, kerajaan-kerajaan yang ada tersebar di seluruh Nusantara itu kan rata-rata menggunakan sistem tritantu sebetulnya dengan berbeda-beda sebutan. Jadi dulu tuh modelnya adalah pemimpin yang membimbing masalah ketuhanan, pemimpin yang membimbing masalah keselamatan ya kan, kemakmuran, keselamatan ya. Kemudian juga pemimpin yang mengurusin masalah penjagaan alam. Nah, cuman waktu itu kan sudah tidak ada kerajaan, kita sudah jadi republik. Pancasila dibuat, ada undang-undang saat itu ya kan, dengan berulang kali perubahan-perubahan, akhirnya ada ibarat kata MPR, ya kan? MPR, eksekutif ya, pemerintahan ya, yudikatif, legislatif, ini yudikatif, eksekutif, ini kan pemerintahan ya, presiden dan sebagainya pemerintahan, ini DPR. Hampir sama tapi beda tipikal orang-orang yang ada di dalamnya dan sistemnya, karena sudah punya sistem partai, bukan otoriter, maksudnya bukan sistem kerajaan ya kan. Nah, Pancasila nih, kenapa negara kita masih gini-gini aja gitu kan, merdeka tapi belum sebenar-benarnya merdeka. Kalau dibilang sebelum kita lari ke Pancasila, kalau ngomongin merdeka apa sih? Merdeka versi saya ya. Kalau merdeka versi netizen Bunda Carlo. Merdeka versi saya adalah menjadi raja bagi diri kita sendiri. Menjadi raja bagi diri kita sendiri. Dengan cara apa? Kita mampu berdiri kokoh dengan kedua kaki kita sendiri. Ngerti nggak? Berdikari dan hanya tunduk kepada Ilahi Robbi. Merdeka yang sungguhnya. Dengan punya kesadaran, versi Bunda itu. Ya, versi saya. Merdeka. Dengan punya kesadaran, dalam arti kata ya kesadaran tanggung jawab sebagai pribadi, tanggung jawab sebagai warga negara, tanggung jawab sebagai apa? Hamba. Nah, sebagai apa ya kan? Seperti itu. Dan merdeka bagi saya adalah ya tadi, kita mampu berdiri sendiri di atas kedua kaki kita sendiri dengan tangguh gitu. Maksudnya ya baik itu kita mampu memenuhi kebutuhan kita, tercukupi kebutuhan sandang, pangan, papan. Karena kalau secara bahasa kan merdeka itu bebas kan ya. Ya, merdeka kebebasan gitu kan, kepuasan gitu kan. Kalau kita ngomongin merdeka kan, kalau pakai teori Maslow, ibarat kata ini kebutuhan paling awal nih, sandang, pangan, papan. Level ininya lagi security, kesehatan, keselamatan.
level itunya lagi hobi bla bla bla, level itunya lagi apa, level ini kan aktualisasi diri. Nah ini merdeka, ya kan, ketika seorang sudah mampu berdiri sendiri di atas kedua kakinya sendiri, tidak merepotkan negaranya, tidak merepotkan siapapun, bisa memenuhi kebutuhannya, itu merdeka versi saya. Sama, setuju saya. Ya, setuju ya? Iya. Tapi saat ini kan kondisinya kan tidak seperti itu nih, kebanyakan. Bener nggak? Betul? Sampai sini cukup ya, kita lihat dulu ya. Nah, kondisi saat ini apa? Sebagian besar masyarakat memang sudah ada, banyak juga masyarakat kita yang sudah level aktualisasi diri. Maksudnya udah mencapai aktualisasi diri. Tapi masih ada juga orang yang sudah levelnya udah lebih tinggi di bawahnya lagi. Tapi masih banyak yang berkutat di faktor sandang merdeka. Betul nggak? Iya. Jadi yang berdiri kanggo maksudnya merdeka tuh yang tadi mau makan, mau minum, dia mau jalan-jalan, dia mau kemana. Udah nggak mikir, udah nggak galau ya. Merdeka itu ya kebebasan. Tapi juga sudah tidak tergantung lagi sama siapapun kecuali kepada Tuhan saja. Tapi juga bukan berarti merdeka seenaknya dewe. Tadi merdeka dengan kesadaran tanggung jawab. Kesadaran tanggung jawab dalam arti kata ya tadi sadar dengan tanggung jawab dia sebagai pribadi kepada Tuhannya, kepada masyarakat, misalnya kepada negaranya, kepada bla bla bla, ya kan, kepada mungkin di rumahnya. Tapi kan masalahnya sudah ada orang-orang yang mencapai aktualisasi diri, ya kan? Orang-orang yang berkata ngomongin kesadaran mah sudah kuantum. Misalnya berhasil dia menjadi sosok yang menjadi misalnya menjadi contoh untuk orang lain gitu ya kan. Banyaklah tokoh-tokohnya, nggak bisa kita sebutin satu persatu. Tapi kan realitasnya sekarang adalah masih banyak masyarakat kita, ya kan, warga kita ini, bangsa kita ini masih berkecimpung gitu di ranah sandang, pangan, papan. Nah itu. Ya kan? Dan diciptakan oleh pemerintah seperti Ya, itu. sandang, pangan, papan. Tapi banyak juga yang sudah di sini, maksudnya banyak juga yang dia hedonnya aja, maksudnya kaya ya kaya aja gitu ya kan. Tapi ada juga yang dia kaya, tapi kayanya itu untuk memakmurkan masyarakat yang lainnya. Itu dia orang-orang yang sudah aktualisasi diri gitu kan. Seperti itu. Jadi dia menebarkan kebermanfaatan untuk sesama gitu kan. Tapi kan banyak juga kita melihat orang yang sudah kaya, tapi kayanya itu ya untuk dia hedon gitu ya kan. Jadi sehingga masalah lainnya adalah timbulnya gap si miskin dan si kaya, bener nggak? Betul. Miskin, nu kaya. Nu iya mah kasar ngomong orang 1 juta sebulan keur hidup, orang mah ada 1 juta sekali makan, gitu kan. Jadi kan kita belum bisa mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena tadi gap antara si kaya dan si miskin masih terlalu tinggi. Benar nggak ya di sini ya? Pancasila sila kelima itu Belum terlaksana. Nah, kan padahal kan ini kita sudah 76 tahun kemerdekaan. Ya, minimal kan kalau ngomongin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya minimal tadi sandang, pangan, papan tercukupi ya. Terus listrik, jalan apa ya minimal sudah adil dan merata gitu. Maksudnya yang untuk kebutuhan primer ya. Nih, kalau untuk semuanya mau jalan-jalan ke luar negeri mah beda. Itu mah udah beda level gitu kan. Ya. Nah, kita ngomong lagi, kita bedah lagi nih. Ininya. S2 ini mau kuliah S2. Hah? Bisa langsung direkrut saja.